Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Nur Faiz Firmansyah di channel kesayangan kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan multikultural. Nah, di sini sudah saya datangkan langsung narasumber dari mahasiswa UMM Prodi Pendidikan Agama Islam, Mas Barkah. Nah, menurut Mas Barkah sendiri nih, pendidikan multikulturalisme itu seperti apa sih? Menurut pendidikan menurut saya ambil dari beberapa tokoh saja ya. Jadi pendidikan multikultural itu yang pertama yang telah saya baca itu menurut Zakiyuddin Baidowi. Dia itu mengatakan bahwasanya pendidikan multikultural itu adalah cara mengajarkan tentang keberagaman atau keragaman, seperti itu. Kalau itu menurut Zakiyuddin Baidowi. Namun ada lagi menurut John W. Santrok. Dia salah seorang tokoh barat mengatakan atau mendefinisikan bahwasanya pendidikan multikultural itu menurut dia yaitu cara menghargai, seperti itu. Cara menghargai keberagaman ataupun keragaman, yang dimana di sini keragaman kultural ataupun segala macam itu yang mengajarkan baik maupun kelompok ataupun umum, seperti itu Mas. Nah, tadi kan udah dijelasin menurut John dan Zakiyuddin kalau nggak salah ya. Iya. Nah, menurut kedua tokoh tersebut itu titik tengahnya atau kesimpulan dari tokoh tersebut itu apa gitu Mas, menurut Mas Barkah sendiri? Kalau misalkan ditarik secara garis besar dari mereka berdua, yaitu yang mereka ajarkan atau mereka definisikan yaitu tentang cara menghargai keragaman. Menghargai keragaman. Ya, salah satunya seperti menghargai tata cara atau perilaku, seperti itu. Tata perilaku, sikap, lalu ada menghargai perbedaan antar sesama masyarakat maupun manusia. Seperti itu yang dapat saya simpulkan. Oh, iya. Lalu tujuan dari pendidikan multikultural sendiri itu apa sih? Untuk tujuan dari pendidikan multikultural itu tidak lain yaitu untuk menanamkan kepada masyarakat, menanamkan kepada masyarakat itu untuk menghargai perbedaan yang ada di masyarakat tersebut, seperti adat maupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat lain, seperti itu. Jadi intinya menghargai lah. Menghargai. Nah, itu kan pengertian secara umum ya. Nah, iya. Kalau pengertian secara spesifik lah, kita anggap dari sudut pandang Islam, multikultural dari sudut pandang Islam itu menurut Mas Barkah itu seperti apa sih? Menurut ajaran Islam itu yang diharapkan pendidikan multikultural yaitu mampu kepada umat muslim ya, yaitu tentang cara mampu menghargai masyarakat walaupun itu bukan seorang muslim. Jadi seorang muslim itu diajarkan tentang pendidikan multikultural dapat menghargai sesama manusia, seperti itu. Jadi kita menghargai meskipun kita tidak seiman, kita menghargai secara manusia tapi tidak seagama gitu ya. Mengenai pendidikan multikultural nih, saya teringat satu ayat, kalau nggak salah itu surat Al-Hujurat ayat 13. Pernah dengar nggak? Oh, ada hubungannya kalau nggak salah. Ya, pernah dengar saya tentang surat Al-Hujurat ayat 13 itu kan. Iya. Itu kalau yang saya ingat dari surat tersebut, walaupun
mungkin agak hafal-hafal sedikit ya. Iya. Dalam ayat tersebut itu ada kutipan waja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tidak lain untuk saling mengenal. Nah, untuk saling mengenal dalam Al-Hujurat ini juga berarti kan sudah jelas ya bahwasanya manusia itu diciptakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang orang Sunda, ada orang Jawa, ada berbagai bangsa, berbagai jenis adat dan keragaman yang terdapat pada diri mereka masing-masing, itu untuk saling lebih dekat, untuk saling mengenal seperti itu. Jadi itu menurut pandangan surat Al-Hujurat. Jadi yang dibedakan dari keragaman ataupun manusianya tersebut, yang membedakan itu yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Seperti itu, Mas. Nah, tadi kan udah dijelasin nih pendidikan multikultural secara umum, secara spesifik dari sudut pandang Islam, terus dalil-dalilnya juga sudah disebutkan. Nah, lalu prinsip-prinsip multikultural dalam Islam itu apa sih, Mas? Prinsip-prinsip. Iya. Sebelumnya saya jelaskan tentang ini dulu ya. Ayat tersebut yang ditafsirkan menurut tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan yaitu tentang penciptaan manusia yang Adam dan Hawa diciptakan kan dari tanah itu, lalu dijelaskan tentang namanya perbedaan atau diciptakannya berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, yang membedakan mereka itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini secara garis besar yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir yaitu yang membedakan yaitu keutamaan di antara mereka yaitu agama. Agama yang membedakan di antara mereka dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Agama di sini berarti kepercayaan orang-orang atau manusia-manusianya, seperti itu, Mas. Terus prinsip-prinsipnya, Mas? Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam tentang pendidikan multikultural itu menjelaskan tentang adanya, poin pertama tuh adanya persamaan di sini yaitu menjelaskan tentang semua manusia atau semua makhluk yang diciptakan Allah itu semuanya sama, setara, tidak ada yang membedakan seperti yang dijelaskan ayat tadi. Jadi yang membedakan mereka yaitu ketakwaannya saja, ketakwaannya kepada Allah, seperti itu. Itu prinsip persamaan. Itu poin pertama. Jadi yang diajarkan oleh Islam di pendidikan multikultural yaitu poin pertama itu persamaan. Nah, lalu yang kedua itu poin kedua itu ada toleransi. Toleransi di sini menjelaskan ini dalam Al-Qur'an sudah ada dan disebutkan lakum dinukum waliyadin. Jadi agamaku seperti itu. Nah, dalam Islam sendiri kita ada juga toleransi seperti saya jelaskan tadi. Toleransi di sini yaitu toleransi bermasyarakat. Misalkan dalam agama kita tidak mengusik ketika mereka beribadah, kita tidak membakar rumah-rumah ibadah mereka, kita tidak mengganggu hari raya besar mereka. Nah, itu salah satu toleransi yang kita buat Islam. Nah, dalam kehidupan itu jadinya ada pluralisme teologis dan juga pluralisme sosiologis. Jadi dalam pluralisme teologis di situ dijelaskan bahwasanya kita tidak membenarkan agama mereka, kita tidak mempercayai agama mereka dan juga tidak membenarkan
adanya Ajaran-ajaran itu. ajaran-ajaran agama tersebut. Nah, yang diajarkan dalam Islam ini yaitu pluralisme sosiologis, yaitu di mana kita hidup bermasyarakat dan juga bersama dengan kaum-kaum seperti non-muslim, seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Lalu yang poin ketiga itu ada kemanusiaan. Kemanusiaan di sini seperti kita sudah dijelaskan dalam undang-undang juga, selain dalam Al-Quran dan hadis ya, itu di Undang-Undang 1945 itu kan juga dalam teks tersebut terdapat kata kemanusiaan. Nah, kemanusiaan di sini itu dalam Islam kita hidup berdampingan, yaitu tanpa membedakan ras ataupun suku ataupun bangsa lainnya, tapi hidup dalam satu kebersamaan, seperti itu. Jadi rasa kemanusiaan atau hak asasi manusianya itu ada. Nah, dalam poin keempat itu ada mendahulukan dialog, atau lebih mudahnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan apapun. Mungkin keputusan antar umat beragama itu lebih baik diambil melalui musyawarah, seperti itu, atau mendahulukan dialog dalam bahasa ininya mas. Mendahulukan dialog itu seperti kejadian-kejadian sebelumnya yang pernah ada, seperti perang antar umat beragama itu dapat diselesaikan dengan baik, nah, secara kepala dingin, seperti itu. Nah, yang terakhir, poin terakhir itu ada keadilan atau justice. Keadilan di sini yaitu umat Islam dituntut atau diajarkan adil, baik dalam perilaku maupun perbuatan dan juga keputusan, seperti itu. Keadilan yang diajarkan Islam dalam pendidikan multikultural. Menurut Mas Parka nih, kita kan sebagai umat muslim ya, kelompok mayoritas lah di Indonesia, cara menghargai kelompok-kelompok minoritas seperti kelompok minoritas etnis, kelompok minoritas ras, dan kelompok minoritas agama itu seperti apa gitu? Nah, kalau mereka, cara umat muslim menanggapi hal tersebut selaku kita umat muslim ya, itu seperti ras, etnis itu kan seperti Tionghoa, Yahudi, seperti itu kan. Lalu yang ras itu seperti Jawa, terus Dayak dan lain suku-suku seperti itu kan. Dan juga keragaman budaya itu sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mereka sudah dilindungi undang-undang, dan juga dalam Islam mengajarkan cara kita menanggapi hal tersebut. Jadi pada dasarnya semua manusia itu sama dan tanpa membeda-bedakan antara mereka ras, berbangsa-bangsa lain maupun suku lainnya, tapi sama di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, asalkan mereka beragama, seperti itu. Begitu Ya. Nah, menurut Mas Parka nih, di UMM itu udah diterapin belum sih pendidikan multikultural tuh? Kalau di UMM sendiri sudah, Mas. Jadi pendidikan multikultural contohnya kita bisa hidup berdampingan kan dengan orang-orang dari luar Jawa. Mereka berbondong-bondong nyari ilmu ke UMM, Jauh-jauh ke Malang ya. Dan juga di UMM kan tidak harus muslim yang masuk. Jadi ada juga dari non muslim yang bisa mengemban ilmu di UMM sini. Jadi untuk UMM sendiri sudah menjadikan pendidikan multikultural itu pada mahasiswanya, seperti itu. Mungkin itu aja ya penjelasan dari Mas Parka selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam tentang multikultural pendidikan. Nah, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih.